Mari pengajian malam hari ini kita awali dengan bersama membaca tasyahud. Raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah kajian malam Rabu pasolatan pengajian rutin di Masjid Nurul Huda 19 Glondong Wirokerten ini adalah pertemuan ke-188 hari Selasa 4 Juni 2024. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Insya Allah dalam waktu ba'da maghrib menjelang isya kita isi dengan tolabul ilmi, dengan majelis ilmu. Kita bertambah ke pengetahuan kita mengenai sholat atau pasolatan. 2 minggu terakhir kita membahas mengenai jari jemari ketika sholat. Lalu minggu kemarin hubungan antara sholat dengan kurban kok disandingkan. Nah, malam hari ini judul yang diambil adalah pandangan ketika sholat ke arah mana. Ini sepele tetapi perlu ngaji supaya lebih mantap, tahu dasarnya sehingga meyakinkan, menambah keyakinan kita ketika sholat. Karena saya yang suka mengisi pasolatan saja itu banyak lupanya. Kadang menyampaikan begini, tapi ketika dipraktekkan itu ada masa-masa, ada saat-saat lupa. Bagaimana gerakan tangan ketika i'tidal, lurus, kadang tidak tumaninah, masih goyang-goyang terus langsung Allahu Akbar. Makanya perlu kita ingatkan. Salah satu ciri tanda orang yang tidak rugi dalam surat Al-Asr itu adalah dia saling memberi nasihat. Jadi prinsipnya itu kan kita itu tidak boleh bosan meminta nasihat, kemudian menerima nasihat dan memberi nasihat. Meminta nasihat kepada orang lain, menerima nasihat dari orang lain. Kalau kita sudah layak, sudah punya pengalaman dan lain, maka apa? Yang ketiga, memberi nasihat kepada orang lain. Orang disebut benar karena ada yang salah. Ada orang yang pintar karena ada yang belum pintar.
Orang yang sudah bisa itu tugasnya adalah gimana caranya supaya orang yang belum bisa jadi bisa. Orang yang tadinya lupa kita ingatkan. Ini malam Rabu pas sholatan ini adalah itu. Kita belajar saling mengingatkan supaya kualitas sholat kita semakin baik. Tidak menjamin semakin bertambah umur semakin bagus kualitas sholat. Belum tentu. Apabila dia sholatnya masih menggunakan pengetahuan yang lama. Jadi mungkin usia boleh aja 40, 50, 60, 70 tahun, tapi dia masih menggunakan ilmu pas sholatan pas zaman dia waktu kecil. Padahal waktu kecilnya dulu itu kan tahun 60, 70 mungkin listrik belum ada, pengajian belum seintens sekarang. Siapa yang mau berangkat ngaji ya maka dia dapat ilmu. Kalau enggak ngaji males ya sudah enggak dapat ilmu, termasuk bab pasolatan. Jadi kita saling mengingatkan. Ini materinya pandangan ketika sholat. Nanti ada 2 atau 3 pertanyaan. Nah, yang pertama, kemana pandangan mata musolli atau orang yang sedang sholat? Yang pertama. Yang kedua, apa hikmahnya sholat itu melihat ke tempat sujud? Dan yang ketiga, ke arah mana pandangan ketika tahiyat, tasyahud, tahiyat awal maupun tahiyat akhir? Itu 3 pertanyaan. Kalau ada cukup waktunya, karena ini terkait dengan pandangan, maka kita akan menukil 1 atau 2 ayat. Apa tujuan Allah menciptakan pandangan? Allah menciptakan pandangan bagi manusia itu untuk apa? Tujuannya apa? Nanti kita akan menukil beberapa ayat Al-Quran. Baik, sudah siap belum ini untuk ngaji? Nah, siap ya. Udin ngantuk ini kayaknya ya. Nggak apa-apa. Ngantuknya jenengan Bapak Ibu di majelis ilmu itu lebih baik dibandingkan ngantuknya di tempat bukan majelis ilmu. Salah satu golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah di hari kiamat adalah orang yang menunggu sholat. Bagusnya dengan sholat, tetapi kita menunggu sholat dengan tolabul ilmi. Jadi waktu maghrib ini menjelang isya itu kita manfaatkan untuk tolabul ilmi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilahnya bekal kita kelak di akhirat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama. Kemana arah pandangan mata seseorang ketika sholat? A. Ke depan, ke atas. B. Ke depan. C. Ke tempat sujud. Atau ada yang lain, D? Toleh. Ini secara umum bisa dijawab dengan mengatakan ke tempat sujud. Lalu sekarang pertanyaannya, apa benar bahwa ketika sholat itu diperintahkan untuk melihat atau pandangannya diarahkan ke tempat sujud? Nah, maka kita perlu rujuk kepada hadisnya. Ya, kalau dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi dalam hadis-hadis. Saya ambil beberapa atau 1 hadis terkait dengan pandangan mata seseorang ketika sholat, yaitu memandang ke tempat sujud dan khusyuk. Redaksinya bukan tempat sujud, tetapi inilah redaksinya. Kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla to'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Keadaan Nabi Muhammad SAW itu apabila beliau sholat to'a, yaitu menundukkan ra'sahu, kepalanya agak menunduk, kemudian waroma, dan mengarahkan bibasorihi, pandangannya nahwal ardi, ke bumi.
Jadi bukan ke tempat sujud. Kalau redaksinya itu nahwal ardi itu bumi. Tetapi karena ada tafsirannya, yang dimaksud dengan bumi adalah tempat sujud. Karena di skala bumi kan jelas, perkara di atas bumi itu, di atas tanah itu ada karpet, ada sajadah, mungkin ada tikar atau ada keramik dan lain-lain. Yang penting itu di bumi. Sepakat nggak kalau Bapak Ibu pandangan ketika sholat menghadap ke tempat sujud? Sepakat? Ya. Pertanyaan kritis. Di mana letak titik sujud? Pas pada mata. Dipraktekkan ini. Harus konkret ini. Tempat sujud. Sujudnya sebelah mana? Saya tanya sekarang. Mana yang disebut dengan anggota sujud? Ini goyang-goyang terus. Mana yang termasuk anggota sujud? Tangan, 2, terus dahi. Mana ini? Ya. Jadi lutut, kaki, tangan, kemudian ini dianggap satu, hidung dengan dahi dianggap satu. Nah, pertanyaannya, di mana titik tempat sujudnya? Saya berikan contoh. Ini saya berdiri ya. Nah, itu agak diputar sedikit nanti. ini anggap itu. Oh iya, kita sepakati dulu menghadapnya ke kiblat itu ya. Jangan ke tempat sujud, tapi kalau ngalor ya salah ya. Tempat sujud tapi menghadapnya ke arah utara. Itu enggak benar. Ini misalnya di sini nih, mana ya? Titik. Ini titik ini ya di sini ya. Nah, tempat sujudnya itu pas pulpen itu, yang titik itu, apakah pas jidat, jidat atau hidung? Jidat. Yang disebut dengan titik sujudnya itu pas dahi atau pas hidung atau pas tengah-tengah ini? Jidat. Nah, makanya harus ditegaskan mana yang dimaksud dengan titik sujud atau tempat sujudnya. Loh, tempat sujud saya kan banyak luas, pokoknya saat ini, sama ini tempat sujud saya. Loh, kok iso? Tangan juga sujud, anggota sujud. Nih, kalau misalkan praktek begini, sujud. Ini kan tangan, ini adalah anggota sujud. Kemudian ini kaki juga sujud, anggota sujud. Telinga dahi, hidung, anggota sujud. Jadi kalau ada yang kritis, sampai pertanyaannya, kalau begitu boleh dong saya ke tempat tangan saya di sini. Lah kenapa? Kan bumi itu tempat sujud saya. Kenapa? Karena anggota sujud saya itu tangan. Kenapa tangan di sini? Berarti boleh dong ketika sholat saya melirik begitu. Ini harus tegaskan. Yang dimaksud dengan tempat sujudnya adalah pas dahi. Kalau dahinya di sini misalnya, berarti di sini nanti. Kalau dahi di sini fokus ke sini. Dahinya ke sini. Pas sujud pandangan mata itu ke tempat dahi. Nanti jangan bisa berpraktekan. Nanti sambil pas sholat sunnah atau kira-kira nih, saya itu mau di mana nih titiknya nih, sujud pas dahi itu di mana ini? Dilihat di sini, berarti ajak ke situ. Itu yang dimaksud dengan titik sujudnya yang fokus, khusyuk. Nanti kenapa kok harus di satu titik? Itu untuk ada kehusuan. Saya yakin kalau ada di antara kalian Bapak Ibu hadirin, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, konsentrasinya full ke tempat sujud tanpa merem, tanpa beralih itu geser titiknya, luar biasa. Top Marco top. Karena mesti aja ada saat-saat begitu malah ngeblank itu kira-kira tiba-tiba aja pikirannya kemana terus tadi titiknya mana nih? Tanya Pak. Oke, silakan Pak. Tadi. Yang dimaksud panjang sujudmu itu bacanya atau yang brosor? Oh iya, sip. Nggih. Nggih. Baik. Ini terkait dengan gerakan berarti ya, gerakan sujud. Nanti ada saat-saat, ada momen, ada keadaan di mana Allah dengan hambanya itu dekat, yaitu ketika sujud, maka panjangkanlah sujud. Nah, ada yang menafsirkan saklek panjangkan sujud, kemudian dia duduk sujudnya lebih ya menggelosor itu.
Padahal yang dimaksud di sana adalah tululnya itu panjang waktu ketika sujudnya. Bisa diisi dengan bacaan dan jadi lama sujud tapi dia ngantuk. Gitu malah. Misalnya saking lah yang penting lamanya. Ini lamanya itu dimanai sebagai waktu dia membaca tasbihnya lebih banyak, lebih panjang. Nah, beda lagi. Ini ketika sendirian. Kalau pas jamaah, maka ada kesepakatan atau ada antara imam harus saling memahami. Imam harus paham dengan makmum, makmum juga harus memahami imam. Jadi ada memang sepertinya sepele tapi ini sama aja dengan berselisih atau menyelisihi sholat berjamaah. Itu apa? Ada seseorang atau makmum yang dia itu ketika sujud imamnya sudah duduk atau berdiri untuk rakaat ketiga tapi dia masih sujud. Nah, itu berarti dia sudah menyelisihi atau berbeda dengan imam. Dulu pernah saya sampaikan kan, sholat itu bisa riya. Iya, sangat bisa. Orang riya ketika sholat sangat bisa. Bukan hanya riya, tapi juga egois. Apa buktinya? Kemarin saya contohkan kan, ketika sholat dalam berjamaah, softnya dia mundur sedikit, sehingga jatahnya yang di belakang dia itu berkurang untuk sujud. Lalu yang kedua apa? Yang dimaksud dengan egois, yaitu dia lebih lama dibandingkan imam. Jadi imamnya sudah hampir selesai, misalnya setelah sujud pertama ini, Allahu Akbar, Allahumma gfirli, dia masih sujud. Begitu imamnya mau sujud lagi, dia baru bangun. Nah, itu egois namanya. Itu sholat berjamaah. Sampai itu ganggu kiblahnya. Ya, betul. Juga bisa mempengaruhi di samping atau kanan kiri, bahkan depan belakangnya terutama. Samping kirinya itu kan kiwang kepiye toh? Udah rampung sujudnya, duduk di antara sujud atau tahiyat kok masih sujud terus. Jadi kalau pas lagi sendirian sholat sunnah atau pas sholat wajib tapi di sendirian, silahkan boleh. Mau bacaan tasbih yang banyak silahkan. Karena Kanjeng Nabi itu lamanya berdiri, lamanya ruku, lamanya i'tidal, lamanya sujud itu hampir sama. Luar biasa. Coba kalau kita sujudnya, rukunya seperti bacaan waktu berdiri, hebat ya. Kan kalau pas berdiri tegak bacaan Al-Fatihah tambah surat kuat. Tapi ketika sujud lamanya mirip seperti pas berdiri, mungkin udah mumet itu. Nah, ya, karena di sini darahnya tumplak semua ke bawah ya. Jadi saya tegaskan bahwa ketika berdiri sholat, berdiri i'tidal termasuk ruku. Ruku pun pandangannya ke tempat sujud. Ini saya harus merevisi ini ya. Maksudnya karena ada yang berpendapat ketika ruku itu pandangannya di antara dua jari ini. Jadi ketika ruku itu begini, pandangannya bukan ke tempat sujud tapi ke sini. Itu yang salah. Tetap ke tempat sujud. Nabi Muhammad SAW melarang untuk orang ketika sholat melihat ke atas. Allahu Akbar terus dia melihat ke atas. Bisa aja ke depan, ke atas, lihat tulisan di depan, misalnya mantan narapidana gitu ya. Kan ada baju-baju yang dulu ya. Atau gambar, ini gambar batik kalau api, malah ngemate batik. Bajunya yang gambar batik itu misalnya, imanuk terus ekornya kemana digolei lagi sholat itu. Dilihat depannya. Makanya ini Nabi Muhammad SAW suatu ketika sholat sunnah, di depannya itu ada tirai yang tirainya itu bergambar, ada gambar. Lalu apa kata Nabi? Wahai Aisyah, tolong itu tirainya dilepas, karena itu mengganggu sholatku. Dilepas, bukan lepas kemudian dibuang, tapi setidaknya ketika sholat pelajarannya bagi kita adalah
jangan sampai ada pakaian yang mengganggu konsentrasi orang di belakangnya. Ada tulisan apa atau ada gambar yang unik, maka polos itu adalah lebih bagus. Ya, satu warna, satu motif, satu, kalau mau putih-putih atau hitam-hitam malah itu enak. Jadi tidak mengganggu jamaah yang di belakangnya. Mengenai larangan menengadah atau melihat ke atas. Wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW liyantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Ini Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang yang ini, yang memandang ke depan ketika sholat, kepada orang-orang yang sering memandang ke arah langit, ilas sama, maksudnya ke atas ketika sholat, Nabi Muhammad liyantahiyanna, hendaklah dia itu berhenti atau menghentikan pandangannya ke langit, atau kata Nabi au la tarji'u ilaihim, atau mata pandanganmu tidak akan kembali. Ada yang menafsirkan kalau tidak juga beralih, kalau terus-terusan melihat ke langit, maka kamu harus siap-siap mata, bukan matamu kasar ini ya, mata jenengan itu akan dibutakan. Saya hampir menyebut matamu itu kan kasar ya. Ya kan, ini mata maksudnya mata pandangan ya. Ya, kalau bahasa Indonesia aman, tapi kan takutnya ada yang mengartikan matamu, walah bahaya ya. Itu matamu itu akan la tarji'ul ilaihim, tidak akan dikembalikan lagi. Maksudnya buta. Ini larangan ya. Bagaimana kalau melakukannya? Ini adalah termasuk hal yang makruh dan tapi tidak membatalkan sholat. Misalnya ada orang lagi sholat, Allahu Akbar, kemudian dia bacaan iftitah, bacaan Al-Fatihah, bacaan ayat atau suratnya itu menghadap ke langit, ke sini, ada cecak atau apa gitu. Nah, itu tidak membatalkan sholat, hanya makruh, jadi kurang disenangi, ya, tidak dibenci oleh Kanjeng Nabi kalau dilakukan. Itu untuk apa hikmahnya? Hikmahnya atau pelajarannya adalah kita harus khusyuk, fokus ke bawah ke tempat sujud itu. Kalau dari Pak Nasruddin Umar, itu imam Masjid Istiqlal, profesor, menyampaikan kenapa kok harus pandangannya ke tempat sujud, supaya kita tuh sadar kita itu bakal kembali ke tanah. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah, lalu pandangan kita melihat ke bawah, ingat yang kuasa, yang besar itu Allah, kita itu bakal mati. Nah, kalau filosofisnya sampai bisa khusyuk ya sampai ke sana. Tapi karena kita itu belum paham, maka begitu takbir ya sudah, yang penting ke bawah. Perkara apakah itu untuk mengingat kita supaya besok itu kamu akan mati, kamu akan kembali ke tanah. Belum bisa sampai ke sana, kita belajar. Ya sedikit demi sedikit. Kita berusaha, namanya ikhtiar. Gratis, yaitu tidak berbayar, jadi silahkan. Kemudian ada larangan, yaitu ketika sholat jangan suka menoleh, tengok, kecuali pas salam ya. Ini disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam la yajalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi sholatihi ma lam yatafit faida sarrafa wajahu in sarafa anhu. Allah itu akan senantiasa menghadap ke wajah hambanya yang sedang sholat selama ia tidak menoleh. Selama orang yang sholat itu tidak menoleh. Jika hamba itu memalingkan wajahnya, Allah pun akan memalingkan, berpaling dari orang yang sholat itu. Jadi dalam pas sholatannya Nasruddin itu disebutkan sholatlah
Salata muwaddi, seperti salatnya orang yang mau meninggal. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu itu melihat Allah. Fa in kunta la tarahu, maka seandainya kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu tetap melihat kamu. Ini untuk salah satu kiat supaya khusyuk adalah kita men-setting ini adalah sholat terakhir, muwaddi, sholat muwaddi, sholatnya yang akan orang-orang yang akan berpisah, itu orang yang akan meninggal. Melihat kanan kiri atau depan pun nggak boleh. Kalau kegaruk-garuk kepala sampai sini sampai kakinya diangkat itu mengurangi pahala atau batal sholatnya, Pak? Ya, kalau garuk-garuknya memang berarti betul ya, harus bersih ya, harus sehat itu. Kalau garuk gatal-gatalnya yang wajar, misalnya garuk sedikit, tapi jangan garuk sampai lama banget, secukupnya. Ada yang menyebutkan itu kalau gatal garuk itu ditekan terus digeser, bukan digaruk gini tapi tak geser, jadi sakitnya hilang, enggak digaruk-garuk. Gitu. Atau malah ada kakek ya, mungkin anak kecil ya. Kalau bapak-bapak kan mungkin hampir ya nggak mungkin ya. Itu tidak kehusuannya berkurang karena sudah sibuk dengan aktivitas yang lain. Ya garuk-garuk kayak kukur ya, gini-gini, atau yang lain benerin sarung atau rukuh. Nah, jadi memang dipastikan harus benar-benar siap. Batal kan ya, mengurangi pahala. Terkait pahala itu nanti itu haknya Allah ya. Kemudian kalau batalnya sholat itu tidak ada karena garuk-garuk, tidak ya. Tapi kalau garuk-garuknya yang luar biasa ya, batal sholat itu kalau dia batal wudu ya. Batal sholat itu kalau batal wudu. Gerakan dulu pernah dibahas, gerakan-gerakan di luar sholat yang dibolehkan, termasuk misalnya itu menginjak kalajengking atau membunuh ular kalau berani ya. Kalau di sini insya Allah nggak ada ular ya. Diinjak itu tekan terus, itu gerakan yang dibolehkan. Atau membiarkan ada anak kecil di punggung atau minta digendong ya digendong ya. Itu gerakan-gerakan yang masih dibolehkan ketika sholat. Waktu kemarin itu kan ada kita baru sholat, itu ada orang ada untuk HP-nya itu loh. Oh iya. Itu kan kacau tuh. Ada itu kan enak, tapi waktu sholat kan kacau tuh. Makanya itu kalau polisi berdiri itu HP hidup terus kita pakai gimana? Saya kan. Betul-betul ganggu itu. Ya lama itu sampai hampir selesai. Sampai selesai adzannya itu hampir selesai. Ya saya pas ada di sampingnya itu. Itu kan di pojok sana, saya di sini. Bagaimana seperti itu? Kita ambil pelajaran, kita tidak bisa, tugas kita itu bukan menyalahkan, tapi kita mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain ya. Yang menyalahkan, punya hak menyalahkan itu adalah hakim ya. Hakim kan yang boleh salah atau benarnya. Kita itu bisa mengambil pelajaran kesalahan. Sekiranya itu salah maka jangan dilakukan oleh kita. Kalau berani mengingatkan, ingatkan. Kalaupun tidak, maka itu sebagai pelajaran bagi kita. Lalu realnya bagaimana kalau ada suara HP bunyi? Nah, berarti kita ambil pelajaran. Oh, kalau mau sholat kita bawa HP, pastikan HP itu di silent atau dimatikan. Dimatikan. Mengingatkan. Mengganggu. Beda-beda. Ya. Kalau misalnya di sini tuh gimana? Kalau ditulisin larang gimana? Ya. Iya. Ada makan demi kesukaan kita itu. Nah itu makanya kalau misalnya kita ambil pelajarannya, berarti kita jangan seperti itu. Kalau sudah kejadian boleh itu kan karena ada hak umum
yang nanti terambil oleh yang lain. Ketika begitu HP-nya bunyi, maka dia ambil gerakan matikan HP. Misalnya begini, pas berdiri begini, HP-nya bunyi, pasti kemarin di tas ya, di dalam tas. Pas lagi berdiri, maka dia apa? Dia bergeraknya itu untuk mematikan HP. Dan itu jangan diulangi lagi. Pertama, kata Fuad berapa apa kok? Besok nih pas misalkan sholat, HP ini muni, ya berapa apa? Tinggal malah dibuka WA-nya. Nah itu salah. Dimatikan. Itu gerakan yang dibolehkan terpaksa. Kenapa? Demi kehusuan yang jamaah lain. Itu pentingnya. Kemarin juga saya agak-agak, kesuai banget tuh. Allahu Akbar. Sampai ke hayal al-falah. Baru selesai sholat. Sampai hayal salah kan hampir 2 atau 3 menit kan HP itu bunyi. Apa namanya juga azan ya, azan sampai rampung. Timer waktu azan ya, waktu sholat. Itu kita ambil pelajaran. Pelajarannya yaitu ketika kita sholat, mau sholat berjamaah terutama, bawa HP, pastikan HP-nya di silent atau dimatikan sekalian. Nah, ada lelucon kan, yang bawa HP dimatikan. Berarti orangnya patah ini, just gitu ya. Enggak. Maksudnya HP-nya yang dimatikan. Nah, itu hanya redaksi aja. HP dimatikan jika dalam masjid, itu yang misalnya itu. Bukan. Di belakang kan jarak kali ini orang lihat. Nggih. Sama atau depan kan otomatis di dalam itu lihat. Nggih. Di belakang kan enggak kelihatan. Nggih. Iya. Memang etikanya ya. Jadi ada jamaah yang tidak semuanya paham mengenai etika ke masjid terkait dengan HP. Bagusnya itu masjid di depan itu tidak usah ada tulisan. Udah steril ya, termasuk tulisan kaligrafi ini. Karena bisa jadi akan mempengaruhi apa namanya konsentrasi atau kehusuan makmum atau jamaah. Oke, kita ambil pelajaran ya, berarti jangan sampai melakukan HP belum dimatikan. Ya, kalau kita kan mau sholat ya, fokus sholat, HP dimatikan. Oke, baik sekarang pertanyaan kedua, karena lebih 44 nih sebentar lagi. Kemana? Apakah ketika sholat semua gerakan sholat itu pandangannya ke tempat sujud? Ya atau tidak? Pas berdiri ke tempat sujud, pas ruku ke tempat sujud, iya? Jawab iya, kalau tidak tidak. Ketika berdiri, ya? Ruku, i'tidal, sujud, sujud ya? Duduk di antara sujud, sujud lagi. Ini misalnya tahiyat awal ke arah kiblat, berarti ke depan. Nah, ini yang pertanyaannya. Kemana pandangan mata ketika tahiyat? Sip. Khusus untuk pandangan mata ketika tasyahud, tahiyat awal maupun tahiyat akhir, yaitu ke arah jari. Saya bacakan dari hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahul yusra ala rukbatihil yusra wa yaqbidu asabi'a kaffihil yumna kulliha wa yushiru bi asbu'il lati talil ibhama ilal qiblah. Nih yang terakhir nih, wa yarmi bi basarihi ilaiha. Nabi Muhammad SAW itu meletakkan telapak tangan kanan, tangan kirinya di atas lutut kiri, ini ketika duduk tasyahud, dengan mengembang. Kemarin kan jari-jari ketika ini agak mengembang kan, bukan merapat tapi mengembang. Kemudian beliau menggenggam semua jari tangan kanannya, tangannya digenggam, lalu mengacungkan telunjuk ke arah kiblat, telunjuknya ke arah kiblat, telunjuknya yang ke arah kiblat ya, dan mengarahkan pandangan ke telunjuknya. Wa yarmi bi basarihi ilaiha. Haknya itu kembali ke ibham, bukan ke kiblat. Ilahnya itu ke ibham. Ibham itu apa? Telunjuknya, jari-jari. Jadi ketika duduk tasyahud atau tahiyat, pandangannya ke sini.
ketika tahiyat, khusus tahiyat. Kalau yang lain ke tempat sujud. Jadi kalau tangannya jarinya belum gini tetap masih sini, misalnya ada kan yang tahiyat langsung gini, begitu ada yang lain baru gini kan ada baru gini gitu. Ya. Maka ketika ini di sini kalau merujuk ke hadisnya itu begitu tahiyat itu tidak menunggu bahasa illallah. Macam illallah itu kan dari para ulama ya. Kalau Nabi itu ketika mau duduk tahiyat itu dari awal sudah langsung menggenggam jari-jari tangan kanan dan mengacungkan telunjuk. Lalu pandangannya ke arah telunjuk. Jadi tidak mesti menunggu ya pas asyhadu alla ilaha illallah baru melihat ke sini. Itu ya. Jadi semua keadaan ketika sholat ke tempat sujud kecuali ketika tasyahud atau tahiyat. Lalu yang berikutnya ini saya mendapatkan tapi belum dicoba oleh saya. Ini terapi mata minus. Yaitu apa? Ini yang memberi testimoni atau menceritakan pengalamannya supaya dia awalnya ini orang laki-laki awalnya berkacamata karena minus. Lalu apa? Dia mempraktekkan disarankan melepas kacamatamu ketika sholat, jadi tidak dipakai. Kemudian ketika sholat kamu fokus ke tempat sujudmu, termasuk ketika sujud, jangan merem. Ia praktekkan beberapa kali sehingga suatu saat ketika dia mau pakai kacamata kemudian kacamata dilepas membaca dia tidak lagi butuh kacamata. Ini yang kacamata minus yang minus. Ini yang pengalamannya yang minus ini. Bagaimana kalau yang plus? Nah, saya tidak tahu ya. Ini saya juga aslinya pandangan mata untuk membaca itu kurang ini. Minus juga. Ini kita akan coba praktekkan, ini testimoni orang lain. Ketika sujud kebanyakan orang itu matanya merem. Jenengan pas sujud merem atau melek? Ketika sujud kebanyakan ini, coba kebanyakan. Kalau enggak ya iseng-iseng jenengan pas orang lagi sholat sunnah diintip. Matanya gimana itu pas sujud? Merem atau melek? Nanti pas sujud jangan ingat kata merem apa melek ya? Jangan ingat cahayanya, tapi jenengan nanti pas sujud itu merem atau melek? Merem melek. Misalkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma akbar gitu ya sambil merem melek. Itu bagusnya adalah dianjurkan tetap melek. Berikutnya kan ada pertanyaan, bagaimana kalau pas sholat itu merem? Itu yang ya tidak membatalkan tidak membatalkan sholat, hanya saja kurang bagus ya. Bahkan orang yang dulu kan pernah sampaikan bagaimana dengan orang yang buta. Orang yang buta pun itu tetap diarahkan ke arah kiblat. Ya, meskipun dulu disampaikan bagaimana kalau dalam keadaan peteng dia melihat tapi di dalam gelap, kemana arah pandangannya? Tetap ke arah tempat sujud meskipun nggak lihat, tapi kita bisa memposisikan mengira-ngira di mana tempat sujud. Tapi ada orang bilang kalau waktu sholat itu merem, katanya biar rusuh. Ya, bisa jadi. Tapi dalam hadis-hadis itu tetap dianjurkan untuk buka mata ya. Makanya ke tempat arah sujud itu biar nggak merem. Matanya ke arah pandangannya ke tempat sujud tapi malah merem kan? Ya tidak, maksudnya adalah dalam keadaan melek. Nah, kecuali kalau memang dia itu merasa kalau saya buka itu konsentrasinya buyar, apalagi lihat di depannya tulisan dan lain-lain, maka dia merem membayangkan lafadznya ayat atau bacaannya. Ya, kalau memang dia merasa lebih nyaman dengan itu ya silahkan. Tetapi ada kesunahan yang dia tidak peroleh, yaitu membuka mata ketika sholat. Ya, dibuka matanya. Nanti praktekkan ya Bapak Ibu, nih dipraktekkan sujud jenengan itu merem atau melek. Enggak usah laporan ke saya, Pak, aku sujudnya merem. Yo, dihitung satu ya. Ini melek. Kemudian ini terakhir,
Untuk apa Allah menciptakan pandangan? Ini untuk mengingatkan saja. Dalam as-sajdah itu yang dibaca Pak Dawam yang sering. Ini saya ambil dari surat Al-Isra saja dulu dan An-Nahl. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, kemudian penglihatan dan hati-hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau kemarin saya bilang jari kita itu mudah-mudahan akan bersaksi kita itu pernah sholat, maka jari kita renggang, jari kita rapat ketika sholat itu usahakan sesuai dengan kanjeng Nabi, itu menjadi saksi nanti kelak di akhirat. Begitu masalah pandangan. Pandangan mata kita itu nek merem, apalagi kemana-mana pas sholat, kalau ditakoni di akhirat. Febian pas sholat, piye matamu kemana? Gitu. Bisa jadi ya. Ini untuk mengingatkan aja. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, ditanyain. Tapi ini lebih tepatnya adalah pandangannya itu jangan sampai dibuat maksiat ya, tidak terkait dengan sholat ayat ini. Kemudian dalam surat An-Nahl, wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah itu menjadikan bagi kalian semua pendengaran, penglihatan, kemudian hati, la'allakum tashkurun. Itu semua semata-mata supaya kalian bersyukur. Jadi tanda syukur kita itu pas sholat, matanya, pandangannya ke tempat sujud. Sudah mendapatkan amal mengamalkan ayat Al-Quran, bersyukur kita punya pandangan, yaitu melihat ke tempat sujud. Cukup 44 kan? Kok ini berapa 44? Ini yang 3 menit yang tepat ya. Oh iya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Oke. Ini Pak Badawi. Ini kan tempat garis sujud ya. Tempat soft ya. Itu yang paling benar dan paling bagus di mana? Kadang-kadang soalnya biarpun sholat sunat atau sholat wajib itu kadang-kadang ada yang di sini, ada yang di sini. Paling bagus mana apa begini? Itu kan sudah dikasih paling itu kan mana ya? Benar. Ya, bagus. Pertanyaannya di mana posisi terbaik berdiri ketika sholat sunnah nih Pak? Ketika sholat sunnah, sekiranya itu dipastikan tidak ada orang yang lewat, jenengan semakin mendekati ke pembatas itu boleh. Di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Tetapi kalau mau rapi, takutnya kalau ini tengah semua, ada yang sini belang bentong, nggak rapi juga membuat orang lain nggak bisa lewat, nggak bisa untuk lewat. Maka disarankan tetap di garis ini biar sama. Apalagi kalau jamaahnya masih banyak. Kalau tinggal misalkan yang generasi-generasi mutaakhirin itu kan, misalnya Pak Haryono itu yang terakhir. Pas mau sholat ba'diyah misalnya, tapi terakhir ya silakan bebas mau pilih di mana. Karena tidak ada orang yang akan lewat. Tapi kalau masih ada banyak orang yang lewat, dipastikan sholat kita itu, ya itu jangan, tadi saya bilang jangan egois. Mau sholat sunnah tapi mengabaikan hak orang lain lewat. Di tempat yang tidak orang lain itu bakal lewat. Gitu ya. Terus ini Pak. Kalau sholat ba'diyah itu kan dianjurkan untuk berpindah dari tempat sholat wajib. Ya. Nah, misalnya di belakang. Ya. Kalau misalnya di belakang imam itu kan biasanya khusyuk tidak pergi-pergi. Bahkan ada yang di satu malah yang belakang ke depan. Nah, imamnya itu mau pindah, mau sholat sunat, mau pindah nggak bisa. Itu bagaimana? Ya. Betul terjadi kok. Ya. Di hadisnya itu kan kata Nabi, apa kamu nggak bisa geser? Apa kamu nggak sanggup untuk geser ke kanan, ke kiri, depan atau belakang? Nah, bukan ke belakang saja, jadi geser ke kanan boleh, geser ke kiri juga boleh. Bagaimana kalau imam? Imam jatahnya satu ini, pengennya dibawa di ke belakang, nggak usah, nggak harus, boleh ke samping kanan atau samping kirinya atau maju. Yang penting menyelisihi atau berbeda dengan ketika posisi dia sholat wajibnya. Eten nggih?
Oke. Nah, yang imamnya, kalau imamnya kalau nggak bisa di sampingnya geser ke kanan atau ke kiri. Jadi tidak harus di belakang, Pak. Jangan di sini, Imam. Mbak dia di sini ya boleh, mau mandek di sini sendirian juga boleh. Ya. Tapi mungkin karena lebih nyamannya karena pindah ya silahkan. Seandainya di sini penuh, ya sudah di depan. Ya. Oke. Oke. Karena oke. Oke, cukup oke? Ya. Pak Yanto ada pertanyaan? Barisan Selatan? Ibu? Tidak ada. Oke, mari kita akhiri. Oh iya, minggu depan insya Allah kalau panjang umur ya. Hari Selasa mungkin saya agak terlambat ya. Jadi kesini agak mepet seperti yang Selasa minggu kedua dulu. Jadi mungkin agak Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Setelah maghrib kok Pak Ut kok nggak datang. Saya agak datang terlambat ya kemungkinannya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.